sore masyarakat Bali yang saya cintai. Seperti biasa pada sore hari ini saya selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi pemerintah dalam penanganan COVID. Informasi ini juga penting sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya atau tentang masa perlunya melanjutkan upaya-upaya kita untuk mencegah lebih jauh penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat kita. Pada sore hari ini dapat saya sampaikan laporan yang pertama adalah tentang kasus itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang arahan informasi yang harus terus-menerus saya sampaikan kepada masyarakat. Pertama tentang kasus COVID-19 ini saya informasikan sebagai berikut. Satu, ada pertambahan kasus positif sebanyak 15 orang. Terdiri dari pekerja migran yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebanyak 9 orang, kemudian ada transmisi lokal sebanyak 3 orang, dan masih investigasi sebanyak 3 orang. Jadi jumlahnya 15 orang. Yang kedua, kabar gembira bagi kita semua, hari ini dilaporkan oleh rumah sakit ada 9 orang sahabat kita yang sembuh dari COVID-19. 9 orang ini terdiri dari pekerja migran kita sebanyak 7 orang, dan yang kedua adalah terinfeksi di daerah lain, sembuh hari ini 2 orang. Jadi saya ulangi, yang sembuh hari ini 9 orang. Sehingga secara akumulatif jumlah yang sembuh hari ini mencapai 32 orang. Tadi saya belum sampaikan jumlah akumulatif yang positif. Jumlah akumulatif yang positif sampai dengan hari ini sebanyak 113 orang. Kemudian yang ketiga, sedang dirawat di rumah sakit sebanyak 78 orang. Ya, sahabat-sahabat kita ini dirawat di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina bagi yang fisiknya sehat dan tidak memperlihatkan gejala atau indikasi penyakit. Selanjutnya saya gambarkan lebih rinci lagi. Tadi saya melaporkan jumlah akumulatif yang positif terinfeksi COVID-19 ini sebanyak 113 orang. 113 orang ini terdiri dari 1 warga negara asing 7 orang. Jadi untuk WNI tidak bertambah lagi karena sudah tidak ada lagi wisatawan yang memasuki Bali. Kemudian WNI 106 orang. Jadi saya ulangi, 113 yang positif ini terdiri dari WNA 7 orang, WNI 106 orang. WNI 106 orang ini juga saya dapat rinci lebih detail lagi sebagai berikut. 72 orang merupakan kasus imported case, artinya dibawa dari luar negeri oleh sahabat-sahabat kita yang pada bulan-bulan ini memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Jadi imported case itu 72 orang. 72 orang ini pun saya detailkan lagi, yakni 68 dari pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri dan 4 non PNI. Artinya 4 orang ini adalah bukan PNI tapi warga kita yang pernah punya riwayat perjalanan luar negeri dan saat ini kembali ke Bali. Kemudian mendapatkan atau terinfeksi di daerah lain kemudian ke Bali itu atau sering disebut dari daerah terjangkit itu jumlahnya 13 orang. Selanjutnya transmisi lokal jumlahnya 16 orang.
dan masih investigasi 5 orang. Jadi saya ulangi, 113 orang yang positif ini, 7 orang WNA, 106 orang WNI. 106 orang ini imported case 72 orang, dari daerah terjangkit 13 orang, transmisi lokal 16 orang, dan masih diinvestigasi 5 orang. Diinvestigasi ini karena tidak pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri, tidak pernah riwayat perjalanan ke daerah lain yang terjangkit, dan kemudian anggota keluarganya tidak ada yang positif COVID. Jadi masih kita dalami lagi dari mana dia kena. Itu gambaran kasus yang saya laporkan pada sore hari ini. Tentu yang menjadi catatan kita bersama, penting untuk kita pahami bersama adalah angka yang menggambarkan transmisi lokal. Tadi saya sebutkan transmisi lokal berjumlah 16 orang. Transmisi lokal ini adalah penularan penyakit atau penularan virus dari orang yang positif terinfeksi di Bali dan kemudian berinteraksi dengan orang lain. Transmisi lokal ini terjadi karena orang yang positif atau orang yang biasa tanpa melakukan kontak dengan yang positif. Kontaknya itu bisa dalam bentuk kontak fisik langsung, misalnya masa lama, atau juga pernah berkomunikasi dalam jarak dekat tanpa dilindungi oleh masker, atau mungkin pernah duduk di tempat yang dimana orang positif COVID itu pernah duduk, kemudian dia tidak mencuci tangan. Jadi sederhananya masyarakat Bali yang saya cintai, transmisi lokal itu terjadi karena orang berhubungan dekat dengan orang yang positif, yang mungkin tidak diketahui bahwa orang itu positif, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak fisik satu sama lain. Nah, kalau kita sepakat untuk menghentikan pertambahan kasus positif melalui transmisi lokal itu, maka sore hari ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Mari kita bersama-sama punya komitmen untuk menghentikan transmisi lokal ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni gunakan masker. Yang positif harus menggunakan masker, yang sehat juga harus menggunakan masker, sehingga masker bisa melindungi diri kita semua. Kita tidak pernah tahu orang lain itu terinfeksi atau tidak, karena itu sebaiknya kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak fisik dan kurangi melakukan aktivitas di rumah kecuali sangat perlu. Saya yakini cara-cara ini adalah sederhana, murah, mudah diikuti, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana, yang murah, yang mudah ini, maka kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan besar yang memiliki konsekuensi lebih besar kepada masyarakat. Jadi itu himbauan kami yang pertama. Kemudian himbauan kami yang kedua, gugus tugas mendapatkan banyak sekali informasi tentang situasi-situasi lapangan yang kurang kondusif. Ketika pemerintah kabupaten kota mencari tempat karantina bagi PMI yang pulang ini, ada penolakan-penolakan dari masyarakat. Meskipun tempat karantina itu dipilih di hotel atau di tempat-tempat yang merupakan fasilitas milik pemerintah, tapi ada penolakan-penolakan dari masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, apa itu tempat karantina, siapa yang dikarantina, dan bagaimana mereka di sana, serta bagaimana virus ini menular ke orang lain. Penjelasan saya adalah bahwa yang dimasukkan ke karantina oleh pemerintah kabupaten kota itu adalah orang yang sudah kami rapid test di bandara atau di tempat karantina provinsi, yang hasilnya negatif atau hasil tesnya negatif, itu kami serahkan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota dalam satu tempat atau beberapa tempat di bawah pengawasan pemerintah kabupaten kota, dibantu oleh TNI, Polri, masyarakat. Jadi pertama, yang dikarantina oleh kabupaten kota itu adalah orang yang negatif hasil rapid test. Kemudian
mereka dikarantina dalam satu tempat atau beberapa tempat di bawah pengawasan pemerintah kabupaten mengawasi. TNI Polri ikut berjaga di sana, desa adat misalnya juga ikut berjaga di sana, sehingga orang-orang yang dikarantina ini tidak bisa kemana-mana. Dia tidak akan bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar tembok atau pagar karantina itu, tidak bisa. Kemudian orang luar juga tidak akan diizinkan masuk ke tempat karantina kecuali petugas medis dan petugas keamanan. Jadi yang dikarantina ini tidak akan keluar dari tempat karantina. Kemudian virus ini juga menular tidak melalui udara, tidak melalui angin. Artinya jika ada kawan-kawan kita di tempat karantina ini, ada yang positif misalnya, itu virusnya tidak akan menyebar melalui angin, melalui udara, mengenai penduduk di sekitarnya. Tidak akan seperti itu. Penularan virus corona ini melalui interaksi jarak dekat, 1 meter atau kurang, di mana ada droplet yang keluar mengenai orang lain, ada bagian-bagian tangannya pernah menyentuh bidang permukaan yang di situ berisi virusnya. Hanya dengan cara begitu virus ini menular. Maka kepada masyarakat yang berada di luar tempat karantina tidak akan terkena oleh penyakit ini. Jadi sesungguhnya tidak perlu ada ketakutan dari masyarakat, apalagi mengarah kepada penolakan. Bahwa sampai hari ini masih ada penolakan dari masyarakat, maka saya simpulkan bahwa pemerintah kabupaten kota perlu mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penolakan. Jelaskan kepada mereka dengan baik apa itu karantina, siapa yang dikarantina, bagaimana penularan penyakit. Saya punya optimisme kalau pemerintah kabupaten kota bisa menjelaskan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu dengan baik, dengan clear, dengan jernih, maka saya punya optimisme mereka pasti menerima. Contohnya sudah ada di Kabupaten Kelungkung. Ada penolakan masyarakat karena satu hotel digunakan tempat istirahat petugas medis yang menangani corona. Ada penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres turun langsung menemui masyarakat, memberi penjelasan, dan ternyata masyarakat memahami dan diterima. Jadi tidak ada penolakan. Bagi kami penolakan masyarakat itu saya sikapi secara positif saja. Pertama, karena mereka takut. Yang kedua, bagian dari kewaspadaan mereka. Dan yang ketiga adalah karena mereka kurang paham tentang cara penularan virus corona. Mereka menduga kalau ada tempat karantina maka masyarakat di sekitarnya akan terjangkit. Yaitu karena mereka kurang paham. Tugas kita, aparat pemerintah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi jangan dibiarkan masyarakat menggunakan logikanya sendiri untuk melakukan penolakan. Bisa kita bayangkan kalau semua desa menolak melakukan penolakan, lalu akan kita bawa kemana? Ditempatkan di hotel ditolak, ditempatkan ke desa ditolak, lalu kita bawa kemana? Ini problem kita bersama. Karena itu saya tetap dalam posisi tidak menyalahkan masyarakat. Sekali lagi karena asumsi saya adalah masyarakat takut, waspada, dan kurang paham. Maka tugas pimpinan pemerintahan daerah, para bupati, wali kota untuk menemui langsung warga masyarakat itu. Jangan larut dalam pemikiran masyarakat. Pemerintah ini harus berdiri tegak untuk melaksanakan apa yang menjadi upaya pencegahan COVID ini. Dengan demikian, kalau saja semua masyarakat bisa memahami ini dengan baik, kemudian mari kita bersama melakukan upaya pencegahan melalui cara-cara yang sederhana, maka saya pastikan COVID-19 ini tidak akan terus berkembang kembali. Bahwa sampai hari ini ada penambahan kasus positif, sudah berkali-kali saya jelaskan, penambahan kasus positif ini berasal dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang baru pulang dari luar negeri. Tetapi kepada mereka sudah kami screening betul-betul. Yang positif diambil oleh pemerintah provinsi, dikarantina, diperiksa swabnya menggunakan metode PCR, lalu dibawa ke rumah sakit bagi yang sakit. Jadi yang positif ini kami pastikan tidak kami lepas ke masyarakat. Sudah ditangani oleh provinsi. Kalau saja virus itu bisa menyebar lewat angin, lewat udara, maka yang terkena pertama itu bukan masyarakat,
yang terkena pertama adalah petugas-petugas kami. Karena petugas-petugas kami yang melayani mereka yang positif itu di tempat karantina di rumah sakit, sehingga mestinya mereka terkena dulu. Tetapi karena mereka sudah mengikuti protokol tentang pencegahan COVID ini, maka mereka tidak kena. Jadi masyarakat juga begitu. Kalau mengikuti himbauan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, saya pastikan masyarakat juga tidak akan terdampak. Ini adalah perjuangan panjang yang sebenarnya dalam tanda petik ya, cukup menantang, cukup memberikan tantangan bahwa ketika penyakit ini merebak, pemerintah bekerja, lalu ada masyarakat sebagian yang melakukan penolakan. Bagi kami itu adalah tantangan untuk membuat pemerintah bekerja lebih serius lagi, bekerja berkomunikasi dengan baik bersama-sama masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Bali yang kita cintai ini segera pulih dari situasi keterpurukan ini. Mari kita bersama-sama menyongsong cahaya di depan kegelapan agar badai cepat berlalu. Semua petugas di fasilitas kesehatan pada saat sekarang ini kan sudah waspada semua. Kalau yang positif di masyarakat seandainya ada, kemudian mereka menunjukkan gejala demam, batuk, sesak napas, tentu mereka datang ke fasilitas kesehatan. Lalu petugas di fasilitas kesehatan, apakah itu puskesmas, rumah sakit, saat ini begitu kedatangan seorang yang melaporkan gejala-gejala seperti itu, maka petugas medis pasti sudah menanganinya, meresponnya dengan menggunakan APD yang lengkap. Kemungkinan ada di masyarakat bisa saja, tetapi kalau dia sakit, dia pasti datang ke fasilitas kesehatan dan petugas di sana pasti akan menggunakan APD lengkap dan juga melakukan tindakan-tindakan sesuai SOP penanganan COVID. Saya pastikan seperti itu. Kecuali kalau positif sehat, nah itu yang bahaya di masyarakat. Karena dirinya sehat, lalu dia pergi kemana-mana, apalagi ke fasilitas kesehatan kan tidak. Nah ini tetap kita mengimbau. Maka dari itu, karena ada kemungkinan yang positif di masyarakat, maka dari itu mari lindungi diri kita dengan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Daripada mencari yang mereka itu kan kita tidak temukan. Berikutnya Pak, ini ada berita yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Denpasar ini sebenarnya menyayangkan keputusan pemerintah untuk menurunkan ABK WNI ini di Pelabuhan Benoa. Padahal sebenarnya kan kemarin Mas Ida juga sudah bilang bahwa Pemkot Denpasar sudah memberikan lampu hijau lah gitu untuk rencana pemulangan ABK melalui Pelabuhan Benoa ini. Bagaimana Pak menanggapi hal itu? Iya, mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan itu tidak benar. Kalau itu benar, maka kalau seperti itu, maka namanya itu tidak tepat. Satu OPD menolak keputusan nasional. Penurunan atau pemulangan ABK menggunakan kapal pesiar berlabuh di Benoa ini adalah keputusan nasional yang sudah dibicarakan antara para pemimpin pemerintahan. Gubernur Bali sudah berkomunikasi dengan surat kepada Ketua Gugus Tugas Nasional. Gugus Tugas Nasional sudah melakukan rapat dan memutuskan seperti itu. Sebagai aparat, tugasnya adalah bekerja melaksanakan perintah. Jadi tidak boleh ada, kalau di provinsi ada seperti itu, saya pasti mengambil tindakan tegas karena itu tidak tepat. Bagaimana mungkin kalau itu ada informasinya, bagaimana mungkin seorang kepala dinas menolak kebijakan pemerintah pusat? Tapi saya pastikan itu tidak benar. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini keputusan nasional, bukan keputusan saya. Dan itu sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek. Tidak boleh itu sektoral. Ya, ini kan bukan hanya urusan Dinas Perhubungan Denpasar, ini urusan Republik Indonesia. Ya, ini bukan urusan Dinas Perhubungan Denpasar, ini urusan Republik Indonesia. Karena itu apa yang menjadi keputusan, mari kita laksanakan dengan baik. Bahwa ada perbedaan pendapat, silahkan saja. Ya, tapi mari kita bekerja mengamankan keputusan nasional. Untuk hasil pemeriksaan ABK yang tadi dirapid tes di Benoa, mungkin sudah ada laporannya? Sudah. Jadi kapal pesiar yang merapat tadi namanya Voyages of the Sea mengangkut 232 ABK, ya, 117 asal Bali.
dan sebagian lagi menambah. Hasil pemeriksaan tadi digunakan rapid test semuanya negatif. Untuk yang ABK asal Bali sudah kami serahkan kepada pemerintah kabupaten kota, tadi sudah disebut di Benoa, untuk diantar ke tempat karantina di masing-masing kabupaten kota. Untuk ABK daerah lain, malam ini di Nakan, lalu besok pagi sudah diatur pemulaannya oleh gugus tugas nasional, bukan oleh Pemprov Bali. Itu sebabnya saya katakan ini keputusan nasional. Dari saya terakhir Pak, ini kan pasien COVID-19 di Bali ini kan menjadi sorotan media asing, dan media asing ini menyoroti kasus pasien COVID-19 di Bali yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Padahal Bali ini memiliki banyak kunjungan warga negara Tiongkok, terlebih pada bulan Januari ini sebenarnya kita juga masih menerima kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali. Bagaimana Satgas menanggapi hal tersebut? Iya, pertanyaannya apakah kita harus membuat angka sendiri untuk memenuhi keinginan orang? Boleh nggak saya menulis angka yang faktanya tidak ada di lapangan? Ya, misalnya menurut berapa ribu, kita tulis itu supaya sama dengan di Jawa, kan tidak begitu logikanya. Logikanya adalah berapa kasus yang sebenarnya kita tangani. Itu saja. Dan ini semuanya ada. Bahwa orang mengatakan itu masih kecil, masih muda. Saya ingin bertanya, apakah saya harus menulis angka sesuai dengan orang itu? Bagaimana pertanggungjawabannya? Misalnya hari ini saya laporkan 113, terus dia minta supaya 500. Kalau saya tulis 500, lagi 487 saya cari dari mana? Ya, jadi jangan mengikuti pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau angka ini bisa dipertanggungjawabkan, ada namanya, ada rumah sakit tempat dirawatnya. Tapi kalau lebih dari ini, ya saya juga tidak tahu dari mana. Boleh saja orang berpikir seperti itu, tapi tidak usah diikuti jalan-jalan pikiran seperti itu. Itu namanya mengacaukan pikiran masyarakat. Jadi Presiden saat konferensi kemarin di GS1, Pak Gub sempat bilang bahwa Bali belum saatnya melakukan PPSB. Tapi hari beberapa jam yang lalu ini ada muncul petisi agar Pemprov Bali segera melakukan PSBB oleh Presiden. Jadi gimana gugus tugasnya menanggapi hal ini? Ya, orang menyampaikan saran, masukan, petisi, silakan saja. Kan tidak ada larangan dalam negara demokrasi. Yang pasti pemerintah Provinsi Bali, gugus tugas memahami betul apa itu PSBB. Karena apa isinya? Kita kan tidak boleh ngomong-ngomong saja. Padahal peraturan pemerintah tentang PSBB jangan-jangan belum dibaca. Ya, tapi oke lah di luar itu. Prinsipnya saya tetap menjaga diri, pemerintah Provinsi Bali menjaga diri untuk selalu berpikiran positif atau positif thinking. Bahwa orang, kelompok menyampaikan usul, saran, masukan, petisi, silakan saja, tidak ada larangan. Tapi pemerintah mengambil sebuah keputusan tentu berdasarkan kajian dan berbagai aspek. Ya, harus berdasarkan kajian. Memang cara berpikir orang ke orang dengan cara berpikir pemerintah tentu berbeda. Kalau orang ke orang, kelompok berpikirnya dalam konteks jika. Tapi kalau pemerintah, keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah akan berlaku bagi seluruh masyarakat. Kalau seorang gubernur mengambil keputusan ini, maka dia akan berlaku bagi 4,3 juta rakyat Bali. Tetapi yang mengusulkan itu, ya mungkin mempertimbangkan aspek tertentu. Tapi pemerintah memahami usulan itu, dan untuk menjadikannya sebuah keputusan tentu harus dengan kajian yang matang. Sekali lagi, yang akan terdapat dengan keputusan itu adalah 4,3 juta rakyat Bali. Di dalamnya ada orang yang berpenghasilan tetap bulanan, di dalamnya ada orang yang punya pekerjaan harian, yang kerja pagi dapat pulang siang lalu baru beli beras. Ada seperti itu di dalamnya. Dan itu tentu harus dihitung dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah tentu akan mengambil keputusan yang terukur, yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Saya hanya ingin mengatakan dari berbagai kajian epidemiologis tentang kasus ini, dari transmisi lokal, ya, dari kehidupan masyarakat kita yang sudah mulai disiplin menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar,
Ya, kalau itu bisa dilakukan dengan tertib, dengan baik, cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID. Mengapa kita harus mengambil tindakan-tindakan besar? Ya kan? Saya seperti kalau burungnya kecil, kenapa harus ditembak dengan rudal? Dengan peluru yang kecil saja kan cukup. Kenapa kita harus menembakkan rudal? Padahal kita ingin menembak burung yang kecil. Ya seperti itu lah. Ya, sekali lagi saya positif thinking saja terhadap aspirasi masyarakat yang masuk, silakan saja. Tapi pemerintah akan mempertimbangkan yang baik. Ya. Terima kasih. Selamat sore.